Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kuis beserta settingannya, upload soal dengan format TXT ke bank soal, impor dari bank soal ke dalam kuis, review soal yang telah diimpor, dan mencoba sebagai siswa untuk mengisi soal. Baik, ini merupakan contoh soal yang akan diupload nanti ke dalam Moodle. Begini formatnya. Di antara huruf A ada spasi. Nah, nanti itu format ini harus disamakan. Antara soal atau setiap soal dia memiliki satu break atau satu enter. Dan terdapat kunci jawaban di sini. Baik, kita kopikan. Lalu kita buka file txt-nya, lalu kita paste di folder txt tersebut. Kita pastikan lagi soal masih rapi. Break antara soal dan jawaban sudah lengkap. Oke, setelah di save, kita login ke dalam Moodle. Masukkan username dan password. Baik, kita masuk. Ini merupakan halaman dashboard untuk ketika kita baru login. Kita klik ke kursusku, lalu kita pilih salah satu kursus yang ingin kita buat kuis. Jangan lupa untuk menekan mode edit. Klik icon pensil pada topik baru untuk menggantikan tema dari kursus atau mata pelajaran ini. Kita buat dengan kuis pengetahuan umum, lalu kita tambahkan aktivitas. Karena kita ingin membuat kuis, maka kita pilih aktivitas kuis. Isikan nama kuis. Isi deskripsi kuis. Di sini ada settingan waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan kuis dimulai, kita bisa setting. Saya misalnya contoh 16 Februari dengan waktu pengerjaan 10 menit. Waktu pengerjaan berakhir, secara otomatis yang telah dikerjakan terkirim. Lalu ada nilai. Pada nilai saya beri nilai kelulusan yaitu 8. Diizinkan mengerjakan 2. Jika diizinkan mengerjakan 2, maka ada pilihan metode. Jika 1, tidak ada pilihan metode. Di sini saya ingin mengambil nilai tertinggi. Lalu selanjutnya perilaku soal. Biarkan saja. Pembatasan tambahan. Di sini jika ingin menggunakan token atau password di setiap kuis bisa diisikan. Di sini ada kondisi penyelesaian. Saya pilih tambahkan persyaratan. Jika mendapatkan nilai berapapun, maka dia akan auto terchecklist aktivitasnya. Lalu di sini ada kompetensi. Kita lewat saja.
open balik. Nah, ini untuk opsi review. Nanti ketika siswa telah mengerjakan soal, maka kita setting. Apabila kita checklist, nanti kunci jawaban atau nilai akan langsung terlihat. Nah, oleh sebab itu kita unchecklist, dan checklist hanya yang diperlukan saja, yaitu pengerjaan kuis. Oke, kita cek lagi. Jika sudah, bisa disimpan kuisnya, simpan dan kembali ke kursus, atau bisa juga simpan dan lanjutkan. Di sini ada kuis yang telah kita buat. Kita klik icon titik 3, lalu kita edit setelan, atau kita juga bisa mengklik pengetahuan umum itu. Kita tambahkan soal. Setelah klik tambahkan soal, maka ada pilihan impor dari bank soal. Karena kita belum memiliki bank soal, kita klik tab bank soal, lalu kita pilih impor. Nah, kita di sini menggunakan format icon, atau yang nanti kita upload itu adalah txt ya. Pilih berkas, kita cari file yang format txt. Nah, ini kita open, lalu kita unggah berkas. Oke, sudah terupload, lalu kita impor. Nah, di sini sudah terlihat 1, 2, 3 soal yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia soal yang masih berbentuk txt dan sudah diupload di Moodle. Kita lanjutkan. Pada menu bank soal yang tadi kita buat, karena ini masih gabung dengan soal yang kita pernah buat manual, yaitu soal 1 dan 2 itu kita pernah buat sebagai contoh dengan manual. Nah, kita checklist ke soal yang tadi kita upload, lalu kita pindahkan dengan pilihan diklik, pindahkan ke. Ini berguna untuk supaya soal tertata atau rapi. Kita masukkan ke dalam kumpulan soal pengetahuan umum. Ketika kita ingin mengimpor soal ke dalam kuis, jadi nanti mudah mencarinya. Oke, ini list yang sudah kita pindahkan. Setelah itu kita kembali ke soal atau kuis. Nah, kita impor dari bank soal, lalu kita pilih kategorinya yang tadi. Nah, di sini terdapat 3 itu 3 soal yang tadi kita pindahkan. Lalu kita terapkan filter. Nah, sudah muncul. Kita checklist satu persatu, atau bisa checklist all di atas. Setelah itu kita tambahkan soal yang terpilih. Nah, di sini sudah masuk ke dalam kuis. Kita tinggal setting. Kita lihat dulu review. Nah, ini review soal nomor 1. Kita review soal lagi nomor 2. Nomor 1. Ya sudah, oke.
3 soal itu sudah direview dan rapi. Kocok soal atau acak soal ini berguna nanti ketika siswa mengerjakan soalnya akan teracak atau terkocok ya. Lalu nilai maksimum, karena kita memiliki 3 soal, saya akan memberi mungkin setiap soal itu 3 poin. Lalu nilai maksimumnya adalah 9. Kita simpan. Oke, dirasa sudah cukup. Kita langsung login ke user atau kita login sebagai user. Ini halaman user. Oh, ini masih bahasa Inggris. Kita ubah dulu language. Lalu kita pilih bahasa Indonesia. Kita klik kursusku. Kita pilih yang uji coba. Nah, di sini sudah muncul pada halaman siswa yaitu pengetahuan umum atau kurs pengetahuan umum. Kita klik lakukan. Nah, di sini lakukan itu adalah aktivitas ketika kita telah mengerjakan per kategori kursus atau per kategori pelajaran. Baik, di sini ada keterangan diizinkan mengerjakan kuis 2 kali, waktu pengerjaan 10 menit, nilai tertinggi yang diambil, lalu langsung kita coba. Kita isi saja. Terlihat ada waktu yang kita telah setting itu 10 menit berjalan mundur. Nah, karena kita tadi telah menyeting ketika siswa telah selesai, jadi tidak ada kunci jawaban ataupun poin. Yang ada hanya review jawaban yang telah siswa kerjakan. Lalu kita klik selesaikan review. Nah, di sini lalu akan mendapatkan status selesai. Nilai kelulusan 8 dari 9. Di sini selesai memperoleh nilai. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.